Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Amalah dengan NIM 3520064. Saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan tes HIV dan AIDS. Selanjutnya saya akan memberikan pengertian tentang HIV dan AIDS, di mana HIV sendiri merupakan sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, di mana dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 merupakan bagian terpenting dalam sistem kekebalan tubuh manusia, di mana jika sel CD4 ini semakin banyak dirusak, akan menjadikan lemahnya sistem kekebalan tubuh manusia itu sendiri dan menjadikan rentannya terkena berbagai penyakit. Kemudian ada AIDS. AIDS sendiri merupakan di mana HIV ini sudah mencapai tahap akhir. Terjadi karena menurunnya imun manusia. Umumnya AIDS ini bisa terdeteksi dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun. Dengan kata lain, HIV adalah virus dan AIDS adalah orang yang sudah terkena HIV. Itu mengapa dinamakan orang yang sudah terkena HIV disebut orang dengan HIV AIDS atau ODA. Selanjutnya, HIV AIDS sendiri memiliki berbagai cara dalam penularannya. Di antara lain adalah yang pertama, dalam hubungan seks berisiko. Biasanya ini terjadi di lingkungan mereka para pekerja seks komersial yang kita ketahui mereka itu melakukan pekerjaan seks yang mungkin cukup bebas dalam melayani setiap pelanggan, dan ya kita tidak tahu ada orang yang memang sudah terkena HIV AIDS atau tidak, dan salah satunya juga ada mereka yang melakukan hubungan seks bebas dengan berbagai lawan jenis. Ini juga bisa menjadikan alasan atau penyebab terjadinya orang itu terjangkit virus HIV/AIDS. Kemudian ada penggunaan jarum suntik berlebihan. Ini biasa dilakukan oleh mereka para pengguna narkoba dalam jenis suntik, di mana mereka mendapatkan jarum suntik ini tidak dalam pengawasan dokter ataupun medis ya, jadi rentan terkena HIV. Kemudian ada peralatan medis non steril. Di dalam peralatan medis itu sendiri ada terkena virus HIV, entah itu jarum suntik ataupun yang lainnya, di mana disebabkan oleh para nakes yang mungkin kurang teliti dalam kebersihan alat medis itu sendiri. Kemudian ada transfusi darah, di mana orang yang mentransfusikan darahnya tidak cek terlebih dahulu apakah memang dia memiliki penyakit HIV atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah ibu kepada anak atau kepada bayi. Ibu ini sendiri biasanya mungkin bekerja sebagai pekerja seks komersial dan berisiko HIV, kemudian menularkan virus tersebut kepada bayinya. Terlepas dari itu semua, HIV/AIDS ini bisa dilakukan pencegahan antara lain adalah yang pertama, menggunakan pengaman ketika akan melakukan hubungan seksual. Ini bisa ditujukan untuk mereka juga yang sudah sah dalam segi agama dan negara, karena tidak menutup kemungkinan mereka yang sudah memiliki hubungan sah ini tidak terinfeksi atau tertular virus HIV. Kemudian rutinlah cek penyakit HIV AIDS atau melakukan tes jika merasa beresiko terinfeksi virus HIV AIDS. Yang terakhir adalah apabila ada ibu yang sedang mempunyai bayi dan sudah terdeteksi terinfeksi virus HIV AIDS ini, dianjurkan untuk tidak memberikan ASI-nya kepada si bayi, karena ASI sendiri merupakan salah satu jalan ataupun cara
tertularnya atau menularkan virus HIV ini kepada si bayi. Kemudian ada pentingnya melakukan tes HIV/AIDS adalah untuk mengetahui seseorang itu terjangkit HIV atau tidak. Tes HIV/AIDS ini juga merupakan langkah pencegahan dengan cara mengambil sampel darah dan urin si pasien. Mengapa sih tes ini perlu dilakukan? Karena HIV ini sendiri merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Penderita AIDS memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat rendah sehingga dapat memiliki kemungkinan terserang penyakit yang dapat mengancam nyawanya. Kemudian ada 3 cara melakukan tes HIV. Yang pertama adalah tes asam nukleat, di mana tes ini mendeteksi virus HIV di dalam darah manusia. Kemudian yang kedua adalah tes antibodi, di mana mendeteksi protein yang dihasilkan oleh tubuh manusia yang diharapkan mampu untuk melawan virus HIV. Kemudian ada tes antigen atau antibodi, mendeteksi antigen dan antibodi HIV dalam darah manusia. Apa sih alasannya mengapa tes ini perlu sekali untuk dilakukan? Alasannya adalah tes HIV ini merupakan pengujian untuk mengetahui di dalam tubuh kita ini terdapat virus HIV atau tidak. Ada beberapa alasan dan keuntungan ketika kita melakukan tes HIV/AIDS. Yang pertama adalah tes HIV/AIDS ini bersifat sederhana dan cepat dan bisa menunjukkan kendali dalam diri kita. Bila tes kita positif, kita bisa langsung mengakses obat untuk diminum setiap hari guna mencegah atau menekan pertumbuhan HIV dalam tubuh kita. Kalau kita sudah tahu kita hidup dengan HIV, kita bisa mengambil tindakan selanjutnya agar mencegah orang yang kita sayang tertular atau terinfeksi virus HIV. Kemudian dengan mengetahui status HIV kita bisa menghentikan epidemi AIDS dalam tubuh kita. Ini juga merujuk pada keuntungan kita melakukan tes HIV adalah ketika semakin cepat HIV terdeteksi, semakin cepat pula tindakan yang dilakukan dan semakin pula pengendalian virus tersebut di dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir ada ODH. ODH ini merupakan orang dengan HIV/AIDS, orang yang sudah positif terkena virus HIV. Tetapi walaupun demikian, kita itu tidak dianjurkan untuk menghindarinya atau bahkan menjauhinya, karena jika hanya berdampingan dan bersosialisasi dengan mereka tidak akan menyebabkan kita tertular oleh penyakit HIV. Sebagai masyarakat yang baik, ketika kita menemukan adanya ODH di lingkungan kita, sebaiknya kita itu merangkul mereka dan memberikan support kepada mereka agar mereka selalu semangat menjalankan pengobatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sudah selayaknya kita sebagai manusia adalah memanusiakan manusia selayaknya manusia yang lain. Demikianlah pemaparan materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.